Ada yang tidak baik? Baik. Sudah siap belajar pada hari ini? Siap, Bu. Sebelum kita memulai belajar, seperti biasa kita berdoa. Ibu minta Rabia untuk bikin doa. Ya, Bu. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Rabia yang telah memimpin kita berdoa. Selanjutnya kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional yang berjudul Satu Nusa Satu Bangsa. Sudah pada tahu semua lagunya seperti apa? Tahunya. Kita akan nyanyikan bersama. Ibu akan putarkan videonya. Kita nyanyikan bersama-sama, berdiri semuanya. Ya, Bu. Ya, Bu. Nyanyikan bersama-sama lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercipta, nusa bangsa dan bahasa kita Terima kasih sudah kembali. Penting sekali ya di awal pembelajaran kita menyanyikan salah satu lagu nasional untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan kecintaan terhadap tanah air dalam diri kita masing-masing. Selanjutnya Ibu mau cek kehadirannya dulu. Kira-kira siapa yang tidak hadir pada hari ini? banyak, Bu. Siapa yang tidak hadir? Kemudian siapa lagi? Reka Dayanti. Berarti selain itu semuanya hadir ya? Hadir, Bu. Karena tadi di awal pembelajaran kalian sudah mengatakan bahwa kalian sudah siap untuk belajar, maka berarti kalian sudah membawa perlengkapan belajarnya. Sudah, Bu. Ya, silakan keluarkan perlengkapan belajarnya, kita akan mulai belajar. Ya, Bu. Sekarang Ibu mau tanya sebelum kita belajar, ada yang masih ingat pembelajaran sebelumnya tentang apa? Sudah lupa. Berarti tidak belajar ya tadi malam. Oh iya. Jadi pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang pantun, kemudian ciri-ciri pantun dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pantun. Selanjutnya kita masuk kepada pembelajaran yang baru. Nah, sebelum masuk kepada pembelajaran yang baru, kita literasi terlebih dahulu untuk meningkatkan minat baca kita. Mari kalian baca bersama teks tersebut. Mulai dari 1, 2, 3. Ada yang berbeda setelah senam pagi pada hari Minggu ini. Warga berkumpul dengan berbagai peralatan dan perlengkapan di lapangan kampung. Beberapa drum kosong, bilah-bilah bambu, karung plastik bekas, dan ember bekas tersusun di pojok kiri lapangan. Di pojok lain terlihat tumpukan kaleng cat, kuas, wadah cat, dan beberapa peralatan lain. Apa yang akan dikerjakan oleh warga hari ini? Nah, jadi berdasarkan teks ini ada sebuah pertanyaan. Kira-kira apa yang sedang dikerjakan oleh warga pada gambar? Gotong royong untuk apa mereka? Membersihkan lingkungan. Kira-kira bagaimana perilakunya? Apakah ini perilaku yang baik? Baik, Bu. Baik. Di sini ada yang pernah melakukan gotong royong? Pernah, Bu. Kapan terakhir kali kalian melakukan gotong royong? Minggu kemarin, Bu. Oke, kalau begitu. Nah, jadi kita pada hari ini akan belajar tentang tema 4, yaitu sehat itu penting, subtema 1, peredaran darah itu sehat, dan pembelajaran yang baru yaitu adalah pembelajaran yang ketiga. Adapun tujuan pembelajarannya ada 4. Yang pertama, melalui kegiatan tanya jawab bersama guru peserta didik dapat menjelaskan pengertian dari hak, kewajiban, dan juga tanggung jawab dengan tepat. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan tanya jawab bersama guru peserta didik
dapat membuat kesimpulan tentang pelaksanaan pengambilan keputusan sebagai wujud dari tanggung jawab warga masyarakat dengan tepat. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan mengamati PPT atau PowerPoint, peserta didik dapat menguraikan bentuk-bentuk interaksi sosial di lingkungan masyarakat dengan tepat. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, melalui kegiatan diskusi kelompok, kalian nanti akan melakukan diskusi kelompok bersama dengan teman-teman yang lainnya. Diharapkan kalian bisa membuat kesimpulan dari hasil observasi atau pengamatan tentang interaksi manusia di lingkungan sekitar dengan tepat. Nah, jadi di sini ada sebuah gambar. Ibu mau kita amati bersama gambarnya. Kira-kira ini gambar apa? Gambar orang membakar sampah dan membersihkan sampah, Bu. Kira-kira kewajibannya kalau berdasarkan gambar ini, kewajiban kita di masyarakat seperti apa? Membersihkan lingkungan sekitar, Bu. Lalu hak yang kita dapatkan setelah kita membersihkan lingkungan? Hak mendapatkan kenyamanan. Mendapatkan lingkungan yang bersih. Kira-kira orang-orang di gambar ini sudah bertanggung jawab atau belum? Bertanggung jawab, Bu. Ya, sudah bertanggung jawab. Nah, jadi di sini Ibu akan menjelaskan pengertian hak, kewajiban, dan juga tanggung jawab. Elizabeth, bacakan pengertian hak. Hak adalah segala sesuatu yang didapatkan manusia sejak lahirnya dan penggunaannya tergantung kepada diri sendiri. Ya, jadi hak itu adalah sesuatu yang diterima. Ada yang tahu contoh hak? Hak untuk hidup. Hak untuk mendapat ilmu, Bu, kalau di sekolah. Novia, haknya Novia. Contohnya, apa yang Hak saya belajar, Bu. Iya, belajar. Bahkan ilmu dari guru. Hak atau kedalaman hak. Kemudian kewajiban, untuk bacakan kewajiban dulu pengertiannya. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang. Iya. Kira-kira ada yang tahu contoh kewajiban itu seperti apa? Tadi, Bu, misalnya di sekolah membersihkan ruangan kelas. Ini apa lagi Novia? Kewajibannya di sekolah. Menaati peraturan sekolah, Bu. Ya, betul. Wajib membuang sampah. Ibu memberikan materi pembelajaran kepada kalian ini termasuk ke dalam Kewajiban Ibu sebagai guru. Bacakan Novia pengertian dari tanggung jawab. Tanggung jawab adalah sikap yang diambil oleh seseorang atas sesuatu yang harus dilaksanakan. Nah, itu ada tanggung jawab. Berarti tanggung jawab itu adalah sikap atau Tindakan yang harus dilakukan. Ada yang bisa memberi contoh tanggung jawab itu seperti apa? Bisa, Bu, misalnya saya mematahkan pensilnya Novia, Bu, saya harus menggantinya, Bu. Ya, betul sekali. Seperti dalam hal di lingkungan sekitar, kalian tidak boleh membuang sampah sembarangan. Apabila kalian melalaikan itu dan membuang sampah tidak pada tempatnya, berarti kalian sudah tidak Bertanggung jawab. Nah, di sini ada dua buah gambar, ada gambar 1 dan ada gambar 2. Kira-kira kalian berada di lingkungan yang mana yang lebih nyaman? Gambar 1. Gambar 1. Kira-kira dari dua gambar ini yang termasuk kewajiban gambar yang mana? 1. Gambar 1. 2. Betul kah itu? Gambar 2. Kewajiban karena kalian harus membersihkan Lingkungan yang kotor itu. Iya, dan hak yang kalian dapatkan terdapat pada gambar 1. Terdapat pada gambar 1 yaitu mendapatkan lingkungan yang nyaman dan aman. Nah, ada gambar lagi nih. Kira-kira ini gambar apa? Lampu merah. Apa yang terjadi kalau kita menerobos lampu merah? Bisa tertabrak. Iya, hal yang tidak diinginkan bisa terjadi. Siapa yang akan rugi? Diri sendiri. Dan juga orang lain. Kira-kira bagaimana kewajiban kita berdasarkan gambar ini? Adalah menaati peraturan Lalu lintas. Hak yang didapatkan apa? Kita mendapatkan Keamanan. Betul sekali. Sudah paham semua dengan penjelasan Ibu? Sudah. Kalau sudah paham semua, Ibu mau berikan tugas yang kalian kerjakan secara individu. Jadi di sini ada sebuah teks dan ada gambar di sini. Kemudian kalian menyimak teks ini atau menyimak cerita ini. Kemudian berdasarkan cerita ini kalian menjelaskan makna ya atau arti dari hak, kewajiban dan tanggung jawab yang telah kalian pelajari tadi dan juga berdasarkan dari teks ini. Ya, Bu. Sudah selesai semuanya? Sudah. Silakan kumpulkan ke depan. Ya, Bu. Ya, Bu. Karena kalian sudah mengerjakan KKPD, kita akan lanjut kepada materi yang selanjutnya. Nah, di
sini ada sebuah video pembelajaran. Ibu mau kalian menyimak dan mengamati video pembelajaran yang akan Ibu tayangkan. Nah, tadi kan sudah kalian menyimak dan mengamati sebuah video. Kira-kira video ini tentang apa? Gotong royong, Bu. Kira-kira kalau rumahnya diangkat sendiri itu bisa atau tidak? Bisa. Berarti memerlukan bantuan dari Orang lain. Kira-kira terjadi interaksi atau tidak dalam video ini? Iya, Terjadi. Terjadi interaksi antara yang satu dengan yang lain. Nah, jadi interaksi sosial ada yang tahu sebelum dijelaskan ini, ada yang tahu interaksi itu apa? Tidak. Tidak ada yang tahu. Nah, jadi interaksi sosial adalah sesuatu yang menyatakan hubungan sosial yang saling mempengaruhi antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Di sini ada yang tidak berinteraksi dengan orang lain? Berinteraksi semua. Ya, berinteraksi semua. Interaksi itu adalah hubungan atau komunikasi dengan orang lain. Ada yang bisa mencontohkan contoh interaksi itu seperti apa? Komunikasi. Kerja kelompok tuh. Dan kerja kelompok juga terjadi yang namanya interaksi. Kalian berbicara dengan teman di sebelah kalian atau dengan teman sebangku kalian itu termasuk interaksi atau bukan? Iya. Masuk ke dalam interaksi. Nah, di sini ada macam-macam bentuk interaksi. Yang pertama, bacakan dulu interaksi yang pertama, interaksi antar individu. Interaksi antar individu adalah interaksi ketika dua individu bertemu langsung satu sama lain. Ya, contohnya tadi seperti yang dicontohkan ya. Kalian berbicara dengan teman sebangku kalian itu termasuk ke dalam interaksi antar individu. Ada lagi contoh yang lainnya, ada yang tahu Novia? Interaksi yang Iya, contohnya seperti apa? Misalkan Novia berbicara dengan ibunya itu di rumah termasuk interaksi antar individu atau bukan? Iya, Bu. Iya, termasuk Karena satu interaksi. orang dengan satu orang. Biasanya kalau kalian belanja di kantin itu interaksi atau bukan? Iya. Interaksi dengan diri ya, dengan penjualnya. Kemudian bacakan Novia interaksi yang kedua. Interaksi individu dengan kelompok adalah interaksi di mana seseorang berkomunikasi dengan sekelompok orang atau lebih dari 3 orang. Nah, kira-kira bagaimana contohnya? Ada yang tahu? Contohnya seperti Ibu menjelaskan ke kami, Bu. Kami Iya, belajar. betul sekali. Ibu memberikan materi kepada kalian. Ibunya adalah Individu. Dan yang kelompoknya adalah Kami, Bu. Iya, betul sekali. Kemudian yang ketiga, bacakan lagi, Atul. Iya, bacakan Atul. Interaksi antar kelompok adalah interaksi ketika dua kelompok yang berbeda saling bertemu. Kira-kira bagaimana Atul contoh dari interaksi antar kelompok ini? Belum tahu, Bu. Belum tahu. Contohnya misalkan ibu bagikan kalian di dalam kelas ini menjadi 2 kelompok, ada kelompok A dan ada kelompok B. Ketika kalian berdiskusi, berbicara, itu termasuk ke dalam interaksi antar kelompok karena kalian berada di dalam kelompok yang berbeda. Nah, di sini ada gambar dari contoh interaksi antar individu, misalnya orang tua kalian dengan tetangga berkomunikasi, itu termasuk ke dalam interaksi antar individu. Atau interaksi sosial di bidang ekonomi seperti antara penjual dengan pembeli pada saat melakukan transaksi jual beli, tawar menawar antara si penjual dan pembeli, itu adalah interaksi antar individu. Nah, ini tadi contoh interaksi individu dengan kelompok seperti yang sudah dicontohkan oleh Ibu tadi. Ibu mengajar kalian. Kemudian contoh lainnya seperti misalkan kalian berdiskusi dalam kelompok. Ada yang namanya ketua kelompok dan ada juga yang namanya anggota kelompok. Siapa kira-kira yang menjadi individunya? Ya, ketua Ketuanya dulu, ketua kelompoknya. Lalu siapa yang menjadi kelompoknya? Adalah anggota kelompoknya. Pada saat terjadi interaksi hubungan itu disebut sebagai interaksi individu dengan kelompok. Nah, di sini contoh interaksi antar kelompok. Kira-kira kalau berdasarkan gambar ini ada perbedaan atau tidak? Ada, Bu, yang tidak berseragam, yang Iya, Bu. yang berseragam adalah abdi negara ya, negara. Kemudian yang tidak berseragam adalah masyarakat sekitar atau masyarakat di desa tersebut. Kira-kira mereka ini pada saat berinteraksi itu berada dalam kelompok yang sama atau berbeda? Berbeda. Itu disebut sebagai
interaksi antar kelompok. Bagaimana dengan penjelasan Ibu? Apakah sudah paham semua? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah paham semua, sekarang Ibu mau kalian dibagi menjadi 3 kelompok. Berarti satu kelompok ada 3 orang. Karena kalian ini ada 9 orang, berarti dibagi jadi 3, ada 3 orang dalam satu kelompok. Iya, Bu. Ibu mau kalian berdiskusi secara kelompok. Di sini ada gambar ya, Ya, seperti Bu. yang sudah dijelaskan Ibu tadi, ada interaksi antar individu, kemudian interaksi individu dengan kelompok, ada interaksi antar kelompok. Jadi Ibu mau kalian itu, di sini ada peta pikiran, Ibu mau kalian membuatkan contoh dari 3 bentuk interaksi ini. Kalian cari contoh yang kalian ketahui, informasi yang kalian ketahui, kemudian kalian buat di dalam lembar kerja ini. Nanti akan dipresentasikan yang akan diwakili oleh salah satu anggota dari kelompoknya. Sudah selesai mengerjakan tugasnya? Sudah, Bu. Nah, siapa yang mau maju duluan perwakilan kelompok? Saya, Bu, saya. Oke, silakan Elizabeth presentasikan. Di sini, Bu, saya mau presentasi. Ada contoh interaksi antar individu, Bu. Misalnya saya ngomong sama adik saya, Bu, atau kakak saya. Ya, kemudian Terus ada contoh interaksi individu dengan kelompok. Misalnya, Bu, ada kepala desa kayak memberi himbauan untuk membersihkan lingkungan sekitar kepada masyarakatnya, Bu. ya, kemudian yang Terus interaksi antar kelompok, Bu, misalnya dari RT 1 dan RT 2 bekerja sama untuk membersihkan lingkungan, Bu. ya, bagaimana? Sudah betul atau belum yang disampaikan oleh Elizabeth? Ya, betul. Tepuk tangan untuk Elizabeth. Nah, silakan Elizabeth untuk kembali. Terima kasih. Nah, berarti kalian sudah paham ya tentang materi yang disampaikan? Sudah, Bu. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada yang ingin bertanya sepertinya. Nah, Ibu harap pembelajaran kita hari ini dapat kalian tindak lanjuti di rumah. Semoga bermanfaat dan semoga kalian bisa menerapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini tentang apa? Tinting, kita belajar apa hari ini? Belajar tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Kemudian kita juga belajar tentang interaksi sosial, hubungan sosial. Nah, dapat disimpulkan bahwa dalam hal mendapatkan hak, kemudian melaksanakan kewajiban dan memenuhi tanggung jawab, setiap manusia akan melakukan yang namanya interaksi sosial. Interaksi sosial sangat penting dilakukan oleh individu. Hal ini karena dengan melakukan interaksi sosial, individu dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Interaksi sosial juga merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai bersama. Kemudian salah satunya adalah mempermudah masyarakat untuk mencapai tujuan atau kepentingan bersama, seperti contohnya tadi, yaitu adalah gotong royong. Nah, itu tadi pembelajaran kita pada hari ini tentang hak, kewajiban, tanggung jawab di dalam masyarakat, kemudian interaksi sosial, seperti apa bentuk-bentuk dari interaksi sosial. Ibu berterima kasih atas partisipasi kalian dalam pembelajaran hari ini. Kemudian Ibu harap kalian bisa belajar dengan sungguh-sungguh lagi, belajar lebih baik lagi ke depannya. Semangat terus belajarnya. Terakhir kita akan melakukan tepuk semangat seperti biasanya. Kita mulai ya, 1, 2, 3, tepuk semangat. 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 Terima kasih untuk kita semua. Terakhir, karena kita membukanya dengan doa, maka kita juga akan menutupnya dengan doa. Nah, Tinting silakan pimpin teman-temannya berdoa. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu. Terima kasih kepada Tinting. Akhir kata, Ibu